Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah dokumen yang luar biasa menarik dari Band Project. Anda harus tahu, mereka ini bukan sekedar vendor korporat biasa ya. Mereka adalah lembaga visioner yang berani mengambil langkah berani buat menghadapi tantangan energi global secara langsung. Tentunya dengan tujuan besar mewujudkan kemandirian energi di Indonesia. Oke, biar nggak penasaran, kita langsung aja bahas peta jalannya. Hari ini kita akan mengupas 5 hal utama, mulai dari krisis energi dan potensinya, visi kemandirian Band Project, solusi pembangkitnya, diaplikasikan seperti apa saja di lapangan, sampai ke layanan modifikasi dan konsultasi mereka. Bagian pertama, krisis energi dan potensi. Ibaratnya nih, waktu terus berdetak. Di satu sisi, kita dihadapkan pada kenyataan yang cukup bikin khawatir. Bahan bakar fosil makin cepat menipis, dan dampak ekstrim dari perubahan iklim itu udah di depan mata. Tapi, tunggu dulu. Di sisi lain, khusus untuk Indonesia, kita punya potensi yang luar biasa besar. Letak geografis dan kekayaan alam kita itu praktis tanpa batas. Jadi sebenarnya, Indonesia punya modal raksasa untuk melawan krisis global ini, asalkan, nah ini kuncinya, asalkan dikelola dengan benar. Nah, di titik krusial inilah Band Project ngambil peran. Mereka mendefinisikan diri mereka sebagai pusat riset independen. Artinya, mereka udah mengorbankan waktu bertahun-tahun, plus investasi yang nggak main-main buat riset, rekayasa, dan pengujian yang super ketat. Jadi, solusi energi terbarukan mereka itu bukan cuma omong kosong, tapi benar-benar teruji dan siap menghadapi kebutuhan masa depan. Kita lanjut ke bagian kedua. Visi kemandirian Band Project sebagai sang katalis perubahan. Misi industri mereka ini ibarat tulang punggung yang sangat kokoh. Band Project gak cuma mikirin cara menghasilkan listrik, mereka punya visi utuh soal kemandirian energi nasional. Mereka ingin memastikan pasokan energi yang stabil di semua daerah, membangun industri hijau yang mandiri, dan yang gak kalah penting, membuka lapangan kerja baru di sektor hijau. Ujung-ujungnya, ini semua demi manajemen sumber daya alam yang optimal, dan pastinya bertanggung jawab. Dan kalimat ini benar-benar brilian dalam merangkum sisi kemanusiaan dari misi mereka, membangun infrastruktur energi di daerah tertinggal untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Karena teknologi canggih itu nggak ada artinya kalau nggak menyentuh mereka yang paling membutuhkan, setuju nggak? Jadi, mereka memastikan kalau energi terbarukan ini juga menjadi jalan buat pemerataan ekonomi. Masuk ke bagian ketiga, solusi pembangkit energi terbarukan. Gimana prosesnya dari laboratorium sampai ke dunia nyata? Konsep utamanya di sini adalah menjadi sebuah jembatan. Ini yang bikin Band Project beda banget. Mereka mengambil riset laboratorium yang sangat rumit, lalu menjembataninya langsung jadi teknologi praktis yang siap dipakai masyarakat luas. Gak cuma mandek di tumpukan jurnal penelitian saja. Nah, ini yang menurut saya paling menarik. Pendekatan 360 derajat mereka terhadap sumber daya alam. Kita mungkin udah sering dengar soal tenaga surya, angin, air, atau ombak laut. Tapi coba perhatikan inovasi yang satu ini, tenaga magnet. Memasukkan energi magnetik ke dalam portofolio mereka benar-benar menunjukkan rekayasa tingkat tinggi yang luar biasa unik. Buat ngasih gambaran soal kapasitas teknisnya, coba kita lihat skalabilitasnya. Sistem mereka ini sangat fleksibel, mulai dari yang single phase berkapasitas 1 kW untuk kebutuhan kecil, sampai ke sistem 3-phase raksasa yang bisa memproduksi daya hingga 1 MW. Ini jadi bukti konkret kalau teknologi mereka ini sangat siap buat diadopsi dalam skala investasi yang masif. Bagian keempat, aplikasi untuk berbagai sektor. Mari kita lihat visualisasi konkretnya di lapangan. Band Project benar-benar menghidupkan teknologi ini jadi infrastruktur nyata. Pertama, mereka menggunakannya buat penerangan jalan, taman, dan perumahan. Kedua, sebagai penyuplai tenaga besar buat pabrik dan hotel. Tapi yang paling bikin takjub itu poin ketiga. Bayangkan ada tower telekomunikasi BTS atau mesin ATM perbankan di pelosok yang jauh dari mana-mana. Infrastruktur sepenting ini sekarang bisa nyala terus dengan aman karena mengandalkan suplai energi hijau dari Band Project. Keren ya? Akhirnya kita sampai di bagian kelima, modifikasi khusus dan konsultasi. Intinya, solusi hijau yang bisa di-custom sesuai kebutuhan. Inovasi Band Project ini ternyata nggak berhenti di darat atau di bangunan saja. Mereka juga mendesain modifikasi khusus buat kendaraan dan perahu listrik yang ditenagai langsung sama sistem kombinasi tenaga surya dan magnet. Jadi aplikasi praktisnya ini benar-benar jadi terobosan mobilitas untuk masa depan kita. Nah, coba renungkan angka ini, 40%. Bayangin betapa besarnya penghematan finansial dalam skala industri dengan angka tersebut. Band Project ini merancang generator yang bisa mengoptimalkan efisiensi pemakaian daya listrik sampai 40%. Artinya, beralih ke teknologi mereka ini bukan cuma soal peduli lingkungan, tapi juga merupakan keputusan bisnis yang sangat cerdas.
Sebagai pelengkap ekosistemnya, Ben Project juga hadir sebagai konsultan profesional, mulai dari studi kelayakan, audit kelistrikan, sampai membimbing strategi implementasinya. Mereka memastikan buat setiap mitra, baik pemerintah maupun swasta, bahwa investasi yang dikeluarkan itu tepat guna, efisien, dan yang terpenting, dampak lingkungannya sangat minimal. Ini membawa kita ke satu pertanyaan penting untuk ditutup. Baik Anda seorang pengambil kebijakan maupun pemimpin di sektor swasta, apakah sektor Anda sudah siap buat bertransisi ke energi hijau yang mandiri? Ben Project sudah ngebuktiin kalau teknologinya itu nyata, teruji, dan siap dipakai. Sekarang, langkah selanjutnya ada di tangan kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak paparan kita kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.